orang-orang yang punya pekerjaan tapi walakin nau yastahilu bi ismil syariah, dia ketunggul disibukkan dengan ngopeni ilmu syariat. Ilmu syariat itu ya marai ngaji, marai sholat, marai wudhu, itu namanya ilmu syariat. Halat lau zakah walau kana ghaniyan, maka boleh dia menerima zakat walaupun dia orang kaya, sudah cukup, itu seperti itu. Tidak salah sama yang dulu-dulu. Dan rata-rata dulu itu kiai-kiai memang kehidupannya sangat terbatas sekali. Kenapa? Kiai itu mau buruh itu rapanten. Sing ngongkon buruh yo ora ono. Apalagi biasanya kiai iki yo ora patek rasa tenan awake ringkih. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, summa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin para alim yang kami taati, wabil khusus yang tengah hadir di studio NU TV Duren, panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Dr. Ramadan Khotib. Sehat Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Para pemirsa NU TV Duren, bertemu kembali dengan kami dalam acara ngaji online MBC NU Kecamatan Duren yang dipancarkan melalui channel YouTube NU TV Duren. Untuk menjaga keistiqomahan kita bersama untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, maka kami harapkan sedekah panjenengan semua subscribe dan tekan tombol loncengnya, klunting, agar kita terus bisa berbagi ilmu. Kali ini kita bersama panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Dr. Ramadan Khotib. Beliau ini memiliki kurikulum vitae, antara lain beliau jabatannya adalah sebagai Wakil Khatib Suriah PWNU Jawa Timur. Beliau juga Mustasar MBC NU Kecamatan Duren, juga sebagai dosen Yunira juga ya, dosen Yunira. Kemudian beliau juga merupakan pengurus pusat MUI, di mana beliau menjabat sebagai anggota komite fatwa ya, komite fatwa. Beliau kali ini akan menyampaikan materi tentang zakat, di mana zakat ini merupakan hal yang penting karena merupakan rukun Islam yang ketiga, maka perlu kita perhatikan, perlu kita perdalam, perlu kita bahas agar semua nahdiyat utamanya, umumnya muslimin muslimat, paham tentang apa itu zakat dan bagaimana cara membayar zakat yang baik dan benar. Kita ikuti dari beliau, monggo Kiai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala kulli syai'in qadir wa bima fa'alal abdu basir wa ma tamakkanal anfusu wa mastatara fil qulubi khabir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil akhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujahidina li'ila'i kalimatiddinil khair. Amma ba'du. Pemirsa NU TV Duren yang saya hormati dan pendengar semuanya yang berkenan bergabung dengan kami, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih sempat memberikan atau mencari tambahan pengetahuan dalam rangka
menata hati kita masing-masing. Jadi yang namanya ngaji baik online maupun yang langsung itu adalah harus diniati untuk memperbaiki hati atau akhlak kita. Insya Allah itu menjadi tujuan utama, karena ketika hati kita baik, idza saluhal jasad, idza saluhal qalb, saluhal jasad kulluh. Ketika hati kita baik, maka semua anggota tubuh kita, perkataan kita maupun tingkah laku kita akan menjadi baik semuanya. Oleh sebab itu niat yang tulus ikhlas untuk menjadi orang yang menoto hati itu adalah menjadi hal yang utama. Artinya kenapa saya harus memulai dengan ini? Karena dalam ngaji itu kadang-kadang ada orang yang tersinggung. Nah, tersinggung. Justru orang yang tersinggung ini berarti orang yang baik. Orang yang baik. Orang baik. Ketika ngaji tersinggung dan kemudian mau memperbaiki, itulah hasil dari ngaji. Daripada tidak pernah, padahal dia yang ngalami tapi tidak merasa tersinggung. Tidak pernah merasa tersinggung ya. Maka di situ namanya tidak mau ada perubahan. Tidak mau ada perubahan. Itu yang paling utama. Tema yang kita angkat adalah masalah zakat. Meskipun mungkin dari para kiai, para ustadz yang lain juga menjelaskan tentang zakat. Tidak apalah bahwa yang namanya zakat itu adalah merupakan bagian dari upaya kita menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang bahagia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, teman-teman bejo, beruntung sapa man wong tazakka sing membersihkan atau zakat sapa man. Jadi orang yang mau zakat itulah orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Bukan malah justru orang sing kelong duwi eka. Kadang-kadang kita itu sudah terpengaruh dengan teori ekonomi. Kalau kita mengeluarkan berarti harta kita kelong. Padahal mengeluarkan itu adalah sama dengan manzalladzi yuqridullaha qardon hasana, ngutangi sama Allah. Karena larinya zakat itu adalah untuk kepentingan kemaslahatan muslim. Tidak boleh ditasawufkan kepada orang-orang yang tidak muslim gitu. Nah, maka penasawufkan pada orang-orang yang muslim, apalagi orang yang kurang mampu, kemudian mendapatkan zakat, itu menolong, pahalanya double. Oleh sebab itu maka menjadi suci hatinya. Alhamdulillah. Saya di kabupaten termasuk menjadi pengurus Basnas juga. Jadi makanya saya sangat banyak mengetahui apa kondisi orang-orang yang ada di daerah pinggiran sana. Sehingga apa yang saya katakan, dengan saya melihat orang-orang yang di bawah seperti itu, saya menjadi bersyukur. Saya dapat rezeki berapapun saya syukuri. Alhamdulillah. Makanya satu, bahwa apa yang dianjurkan oleh Nabi ketika melihat tentang fasilitas atau urusan dunia, lihatlah orang yang lebih sebawahnya. Itu biar apa? Biar mau bersyukur, biar mau berkorban, biar mau untuk menginfakkan maupun mendermakan dari karena bagaimanapun juga kita lebih beruntung dari orang-orang yang semacam itu, tingkatannya masih di bawah kita ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah saya diikutkan dalam mengurusi Basnas. Alhamdulillah. Makanya teman-teman yang menjadi nantinya mengurusi Basnas itu itu perlulah iktibar bahwa ternyata itu orang yang saya kasih bagian zakat itu adalah lebih tidak mampu lebih tidak mampu dibandingkan saya itu, sehingga panjenengan yang jadi panitia nantinya itu akan merasa alhamdulillah dan bersyukur. Itu yang perlu menjadi dasar kita. Pemirsa yang saya hormati, bahwa zakat dasarnya sudah maklum lah. Kalau umpama kita membaca ayat ketika aqimus shalah mesti gandengannya wa atuz zakah. Itu artinya seperti tadi yang sampaikan Ustaz Solehin, benar. Jadi rukun yang setelah sholat itu kan sholat, kemudian zakat. Nah,
Hal yang semacam ini yang perlu kita canangkan dan kita pikirkan bersama. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Bukan hanya zakat fitrah. Saya sudah merasakan dan teman-teman yang sudah pernah atau mulai bangkit mengeluarkan zakat, itu ternyata kehidupannya bukan semakin menurun tapi malah justru semakin meningkat. Banyak pengusaha-pengusaha itu meningkat itu karena dirasakan bahwa dia sudah rutin membayar zakat. Sampai tanya nanti sama orang-orang yang kaya yang sudah berzakat, itu walaupun dia tidak merasa, tapi ketika dia sudah mulai melaksanakan zakat, maka kemudian dalam kehidupannya semakin tertata dan semakin baik. Itu seperti itu. Maka benar janji Allah qad aflaha man tazakka itu adalah terbukti sekali. Yang kedua, ketika kita sudah terbiasa bersedekah atau zakat, maka di saat kita itu adalah dicoba oleh Allah dengan urusan masalah rezeki, itu kecewa atau sakit hatinya itu tidak berkepanjangan. Tidak banyak mengeluh ya. Iya, tidak banyak mengeluh. Misal karena rugi tidak mengeluh ya. Sudah pernah sudah terbiasa untuk bersedekah. Orang yang banyak sedekah itu malah justru dimudahkan dalam segala urusan itu adalah dengan perantara yang semacam itu. Bahkan kalau umpama kita lihat ada hadis Nabi, seorang sahabat bertanya, bagaimana Kanjeng Nabi, saya itu mencari pekerjaan sulit, ini sulit. Katakan Nabi, sodakohlah. Jadi sodakoh ternyata menjadi pancing, pancing untuk naikkan rezeki. Kenapa? Ini kalau didafsiri oleh ulama-ulama kita, ahli fikih kita, kenapa mengeluarkan sedekah kok menjadi pancingan? Iya, sebab apa? Harta yang panjenengan infakkan kepada kebaikan, ya, kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, yang ada kekurangan, itu satu orang miskin mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah sebetulnya adalah doa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang memberi ini adalah panjenengan diberi tambah rezekinya. Kadang-kadang juga nyata langsung diucapkan jelas ini Guyi. Bagi yang menerima, alhamdulillah, matur sembah nuwun nggih, muga-muga tambah rezeki kata panjang umure kuat tabungan ini. Itu yang lahir dari seorang yang menerima. Seorang saja ketika itu. Kalau umpama kita tafsirkan harta yang dibuat infak maupun sedekah itu nanti akan menjadi pembela orang ketika sudah mati. Sejak hidup dia merasa gini, woi teman-teman saya yang masih jauh tidak ikut orang ini, silahkan ikut orang ini menjadi mulia seperti saya. Nah itu loh. Itu ulama kita itu menafsiri seperti itu. Jadi dipancing dengan infak sekian, harta bendanya itu bilang, konco-koncoku, harta benda, ojo melok wong liya, melok wong iki lho. Aku dadi mulya karena mengikuti orang ini adalah kemudian saya menjadi orang termulia di hadapan Allah. Itu andai kata harta itu bisa ngomong, akan ngomong seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau itu ulama-ulama kita menerjemahkan tentang qad aflaha man tazakka termasuk seperti itu. Jadi makanya ada yang mengatakan, oh zakat itu termasuk bagian saka pancing, pancing oleh menarik yang lain. Jadi bagi orang yang sudah paham seperti itu tidak akan punya pandangan bahwa ketika sering mengeluarkan uang atau sedekah itu akan menjadi melarat ya. Oh enggak ada itu. Bahkan kalau umpama kita alladzina yunfiquna fi sabilillah itu ya, orang-orang yang infak harta bendanya untuk sabilillah menuju ke jalan yang diridhoi Allah, termasuk sabilillah adalah untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kegiatan Jamiah Nahdlatul Ulama itu semuanya nilainya ibadah semuanya. Itu termasuk bagian dari infak fisabilillah. Oleh sebab itu, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagaikan orang yang menanam satu biji akan tumbuh berkembang bahkan sampai 700 itu minimal.
bahkan sesuai dengan kelipatan lihat dari keikhlasan hati, maka Allah akan mengembangkan dengan pengembangan yang luar biasa. Jadi pupuknya menanam harta benda itu adalah keikhlasan hati. Ketika ikhlasnya betul-betul ikhlas, maka Allah lah yang akan menjadikan subur tanaman zakat atau tanaman infak tersebut. Makanya dan masya Allah, itu yang pertama dasar kita dalam masalah zakat. Kemudian zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah sudah banyak, sudah hampir semuanya. Saya yakin orang Islam walaupun yang kurang mampu pun juga akan mengeluarkan zakat fitrah. Tapi zakat mal itu adalah jarang sekali. Pangapunten ya, kadang-kadang enten yang berpendapat ngeten, loh wong iku masih miskin bayar zakat. Engko lek wayahe dum-duman zakat ora usah diparingi. Niki napa pripun niki ya? Jadi kalau orang miskin bayar zakat, zakat ketika ditaruh kepada panitia zakat ini, tapi panitia yang resmi menjadi bagian dari amil syar'i. Nanti kalau umpama kita nutut, nanti kita jelaskan amil syar'i. Tapi insya Allah hari 2 hari lagi kan kita ada madrasah amil ya. Madrasah amil lah. Nah, tapi yang jelas gini. Jadi orang yang ketika harta benda itu kita serahkan pada amil syar'i, maka dia sudah lunas, tidak punya tanggungan apa-apa. Soal nanti oleh amil syar'i ternyata dibagi, ternyata balik lagi ke kita, ke yang zakat, itu tidak apa-apa. Jadi lepas dari tangan panjenengan kemudian diterima oleh seorang amil, itu zakat panjenengan sudah sah, sudah resmi menjadi zakat. Soal nanti kok dibagi ternyata panjenengan oleh bagian maneh, itu rezeki yang ditambahkan. Alhamdulillah. Yang ditambahkan boleh, tidak apa-apa. Itu bukan berarti waktu timbilen itu aku mau zakat kok dibeleki meneh. Enggak ada istilah timbilen ya. Karena apa? Karena hukum Islam itu ya seperti itulah. Hukum Islam itu melihat orang yang paling tidak mampu. Kalau kriteria miskin yang betul-betul miskin dalam kitab itu hampir saat ini hampir tidak ada. Karena kriteria miskin itu orang yang setiap harinya kurang, butuh 10.000 penghasilannya mung 7.000. Berarti kan tombok. Apa nek wong ambendino tombok terus numpuk utang terusan. Sapa sing ngutangi? Kan seperti itu. Fuqara lebih parah lagi. Fuqara itu ada yang mengkritiakan kriterianya. Kalau Wahbah Az-Zuhaili itu mengatakan fuqara itu jauh lebih di bawah standar separuh, di bawah separuh. Jadi nek miskin itu adalah separuh ke atas kekurangannya. Jadi umpama butuhnya 10.000, penghasilannya 7.000. Penghasilan 7.000. Itu miskin. Fuqara itu ditafsiri kalau butuhannya 10.000, hasilnya hanya 3.000 atau 4.000. Itu lebih parah katanya seperti pokoknya itu. Di bawah 50% kebutuhannya itu berarti fuqara ya. Iya, itu dalam hitungan nominal. Kalau hitungan konsep bahwa fuqara itu man la kasba wala mala. Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, dan tidak ada yang mencukupi. Itu seperti itu konsepnya. Man la kasba wala mahla. Nah, kalau yang miskin itu man la mala wala kasba illa. Ya, kecuali pekerjaan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan. Illa kasbal amil, kecuali hanya sekedar pekerjaan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Itu namanya miskin. Oleh sebab itu maka dalam rangka menginfakkan dan mendermakan harta benda kita, itu coba kita lihat dalam surat Al-Ma'arij 24 itu wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di antara harta benda mereka semuanya orang muslim itu adalah ada hak bagi orang miskin dan orang yang terhalang mendapatkan rezeki. Hakul lisaili, orang yang minta maupun orang mahrum tidak dapat mencari harta benda. Lah, berarti apa? Yang kita dapati
dari harta benda itu. Ayat ini kan masih umum. Umumnya itu artinya tidak diberikan pada orang yang kaya saja, tapi pada orang siapapun harta benda atau hak yang didapat itu masih ada hak orang yang miskin atau yang mahrum. Buktinya apa? Buktinya ketika kita itu kenyang tapi tetangga kita masih ada yang lapar, kok kita diam saja. Itu kata Nabi, oh itu bukan tetangga yang bagus itu. Wong dia kenyang tapi jaru, tetangganya adalah masih banyak orang yang kelaparan. Berarti apa? Tidak menunggu orang kaya, tidak harus menunggu saya kaya baru nanti tak infak. Itu kalau melihat dari ayat ini, yang sekedar kita punya kelebihan itu sebetulnya sudah punya kewajiban untuk nolong yang lebih kurang beruntung tadi ya. Saya itu loh, coba bayangkan, panjenengan mungkin pernah ada teman-teman yang nge-share tentang kehidupan orang yang mencari sampah. Penghasilannya itu tidak banyak, hanya penghasilan 20.000. Tapi ternyata dia itu bisa bersedekah sampai ratusan bahkan sampai jutaan. Bahkan orang Jawa Barat itu pernah nge-share, jadi ibu-ibu orang tua pekerjaannya itu mencari sampah. Ternyata apa? Setiap tahun dia minimal menyembelih dan kurban kambing. Bahkan yang viral itu setelah dia itu bisa kurban sapi dengan sendirinya gitu loh. Ini menjadi viral. Nah, ternyata setiap tahun dia bisa mengumpulkan dan disedekahkan untuk masyarakat muslim semuanya bisa berkorban kambing. Kita kadang-kadang masih berat ya. Duit tapi gosik kita tertunda-tunda. Coba bayangkan, saya terus kemudian merasa, ya Allah, orang itu berarti betul-betul memikirkan kepentingan orang lain. Itulah yang luar biasa. Jadi hati yang tergugah itulah kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Jadi itu makanya yang pertama dalam konsep zakat, jangan kita menunggu kaya, jangan kita menunggu lebih daripada hartanya. Kalau dituruti menunggu lebih, maka bagi manusia biasanya tidak akan merasa cukup. Bagaikan minum air laut ya. Semakin diminum semakin haus. Ya itu makanya coba. Jadi untuk melunakkan, menjadikan apa ya? Jadi kalau dalam tafsir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu adalah bisa menjadi jembar atine. Itu adalah ternyata juga dimulai atau dipelajari sering kehilangan atau mengorbankan harta benda kita, lebih-lebih yang disukai atau yang disayangi. Itu seperti itu. Ngapunten ya, kalau misalnya dalam rangka pembelajaran atau menata hati tadi itu sementara penghasilan belum begitu cukup, atau kalau dihitung mungkin belum mencapai nisab ya. Betul. Misalnya ini kemudian dikeluarkan katakan 2,5%, pokoknya dapat hasil, kemudian 2,5%-nya disedekahkan. Ini bagaimana ya? Itu memang termasuk bagian dari pembelajaran. Pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah ya mengeluarkan dengan apakah namanya infak atau sedekah atau zakat. Itu sudah tercatat. Loh Pak, niatnya gimana? Niatnya adalah saya melaksanakan dan membayar zakat. Kalau Anda belum sampai pada satu nisab, oleh Allah dicatat sebagai orang yang infak, membelanjakan harta untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan fuqara dan masakin. Itu seperti itu. Jadi niat zakat ternyata dia belum wajib zakat, itu sah-sah saja. Soal yang memberikan pahala, mau dimasukkan pahala zakat maupun pahala sedekah itu ya Allah yang tahu, karena yang mengukur iki wong iki wis sugih. Daripada kita ukur sendiri ya, dianggap
sebagai orang yang belum kaya, tapi ternyata Allah menilai loh itu wis sugih kok durung ngetokake ya. Nah itu yang repot. Makanya saya kadang-kadang nyuwun sewu teman-teman yang PNS yang saat ini ditangani sama Basnas itu, saya hanya menganjurkan jagani, tidak ada ruginya. Toh seandainya Anda itu gajinya itu hanya 2 juta, 2 juta itu nak dikelong 2,5%, itu kan tidak sampai tidak sampai 100.000, tidak sampai 100.000 loh. Itu bahkan malah hanya berapa itu kalau 1 juta itu kan mestinya kan 1.25.000 ya. 25.000 ya. Nah iya, kalau 2 juta kan berarti 50.000. Makanya itu sedekah 50.000 itu adalah insya Allah tidak berat, dicicil. Boleh Pak bayar zakat dicicil kalau yang menangani itu adalah lembaga, itu sah-sah saja. Itu. Makanya kalau mama sampean langsung dikasihkan sama mustahik lah, belum masuk haul, itu ya belum dicatat sebagai orang yang zakat nyicil itu ndak mestinya menunggu haul dulu. Kalau belum haul ya maka bukan termasuk membayar zakat. Ini untungnya bahwa ketika ada yang menangani lembaga yang resmi, contohnya umpama di NU ya lazisnya itu adalah tandang gawe, itu malah justru menolong kepada orang-orang yang mau zakat dengan cara nyicil. Itu seperti itu, sudah sah itu, sudah sah. Loh Pak, lazisnya itu kalau mengumpulkan zakat nanti kan belum sampai nisab sudah diinfakkan, sudah dibelanjakan, itu sah-sah. Kalau yang melaksanakan itu adalah amil syar'i, itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Bahkan kalau dalam kitab Tuhfah itu membayar zakat lewat amil syar'i itu lebih sempurna dibandingkan membayar zakat diberikan langsung kepada perorangan yang mempunyai hak untuk menerima. Itu seperti itu, aman, lebih aman dan lebih terjamin. Ternyata setelah saya lihat, karena skupnya amil itu kan lebih luas, bukan hanya tetangga kita. Contoh umpama satu kecamatan Turen. Satu kecamatan Turen itu, ya kalau orang Turen kaya semuanya, kelurahan Turen ngomong. Yang miskin paling miskinnya hanya sekedar masih lebih, ada yang orang yang lebih parah miskinnya, ada yang di Waru Sewu ya, ada yang di Tawang Rejeni, ada yang di Undaan, lebih parah lagi. Ini kalau umpama oleh lembaga, mereka kan tahu, oh ternyata sana. Jadi zakat di sini disalurkan pada daerah yang lain selama dalam satu matlak itu masih sah-sah saja, satu wilayah zakat. Apalagi kalau umpama sudah diserahkan kepada lembaga yang resmi, maka itu adalah menjadi hal yang terbaik, karena apa? Akan bisa merata terhadap orang-orang yang ada di wilayahnya. Itu seperti itu. Alasan kenapa kok lebih baik. Itu seperti itu. Kemudian lembaga resmi tadi niku ya, bisa menangani zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal ya? Iya, zakat fitrah maupun zakat mal itu adalah memang sebaiknya ditangani oleh lembaga yang resmi. Yang istilahnya amil syar'i tadi itu ya? Iya. Nah, terus kemudian ada lupa, kalau dulu ya saya termasuk pelaku. Kalau dulu saya zakat itu non Pak Kiai wis langsung santri-santri. Akhirnya ini ternyata juga ada dalam kitab kitab Kifayatul Ahyar itu, bahwa orang-orang yang punya pekerjaan tapi walakin yastahilu bi ismil syariah, dia ketunggul disibukkan dengan ngopeni ilmu syariat. Ilmu syariat itu ya marai ngaji, marai sholat, marai wudhu, itu namanya ilmu syariat. Halat lau zakah walau kana ghaniyan, maka boleh dia menerima zakat walaupun dia orang kaya, sudah cukup, itu seperti itu. Tidak salah sama yang dulu-dulu. Dan rata-rata dulu itu kiai-kiai memang kehidupannya sangat terbatas sekali. Karena apa? Kiai itu mau buruh itu rapanten. Sing ngongkon buruh yo ora ono. Apalagi biasanya kiai iki yo ora patek rasa tenan awake ringki. Nah itu sehingga ketika dia
sungkan kate buru, terus kehidupannya. Dan rata-rata kiai itu kan nggak sambat, nggak sambat. Orang ketoro, masih miskin nggak ketoro. Konaah. Iya itu. Makanya zaman dulu banyak kiai yang kekurangan tapi tidak kelihatan. Itu tepat kalau umpama dikasih zakat. Itu tepat. Dan sah itu memang mustahik. Sehingga umpama contoh ini bayar zakat itu apa itu, berasnya hanya ini tok, gentenan, aku buat duit, tapi bayar pinter caranya nih. Ini beras saya, sampai mau zakat, ini beras saya dibeli dulu, duit biro, regane 20.000, mau 20.000, nggih kula tumbas bayahi, duit dikeke, iki mau berasnya diwehno karo sing tuku, sing zakat. Habis itu wis sampean serahkan lagi beras itu bahwa niki zakat kula panjenengan tampi Mbah Yai. Oh ya tak tompo. Nah, beras wis diweki Mbah Yai iki duit beras sapa iki? Berarti beras kiai yang di zakat. Yang dikasih zakat. Nggih. Lu soal iki wis ngono aku terus aku tak dol maneh karo wong iku kan ndak masalah. Nggih. Tapi nek apa iki? Lah nek panitia ngumpul mboten bareng panitia iki. Ngapunten e. Amil itu urung sana durung lakoni, urung ngedum kok njaluk bagian. Sehingga ini bukan bagian amil, nyuwun sewu nanti bagian panitia atau amil ndak boleh menjual belikan ini ngono lho maksudnya. Karena dia belum punya hak. Nanti kalau sudah kerja baru dapat bagian amil. Kalau tadi langsung ke Pak Yai kan sudah jelas ijab kabulnya jelas ya. Mustahik orang yang punya hak untuk menerima lah itu. Bantuan Yai niki napa ilmunya banyak dan manfaat sekali, lebih-lebih ini sudah ada di bulan Ramadan di mana kaum muslimin muslimat ini semuanya sudah persiapan untuk zakat fitrah. Namun demikian untuk mau memperdalam lagi terbatas dengan waktu ya. Agar yang sudah jenengan sampaikan jadi ilmu yang manfaat, monggo nyuwun barokah doaipun. Oke, terima kasih para pemirsa NOTV Turen yang saya hormati. Dalam rangka kita belajar untuk mengeluarkan infak atau zakat, mari kita mulai mumpung bulan Ramadan ini adalah hal yang sangat tepat sekali untuk mengeluarkan. Insya Allah pahalanya lebih dilipat gandakan. Amin. Manfaatnya juga akan dirasakan oleh penerima. Dan mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan doa, dimulai kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dan apa yang kita dengarkan menjadi perbaikan hati kita, menjadi pemikiran hati kita, hal yang lebih baru lagi untuk lebih sempurna. Allah hadiniyah wa niyatin sholihah wa ala man fihi salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina al-akhirin ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihil mawliq wal khatimil ma sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba bainahuma wa astadana dzatuna syaihna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wa ahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayika manawwaratal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna wa alatana wa dzurriyyatina wa jami' talamizana wa ahbatina jama'atan badika sholihin wa sholihat warzuq lana wal rizqan wa sana halan thayyibah. Allahumma ya Allah bi haqqi surat Fatihah wa bi sirr Fatihah wa bi haqqi man unzila alaihi surat Fatihah wa bi haqqi mujahadatina wa bi barakati ta'limina fi rahmatika ya Allah sallallahu qasidana barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik fi umrina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik sama amalina wa ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulubi sabbit qulubana. Allahumma ya Allah bi barakati zakatina wa bi barakati infaq fi sabilillah ya Allah. Ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ibadika sholihin wa sholihat warzuq lana wa lahum rizqan wa azana hadan. Allahumma yassir lana jami'a amrina. Allahumma iftah lana hikmatan wa su'alina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqima ma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar wa akhirna jannatul abrar ya azza ya ghafur ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin wa ahlna min husnil khatimah
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fili wa liwalidayya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan obrolan sambil mengaji ini benar-benar akan bisa memberikan dampak manfaat yang positif untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberkahi rezekinya, diberkahi hidupnya, dikuatkan iman dan Islamnya ila yaumiddin, ila yaumil maut. Amin. Akhiri wa'afimukum wallahul muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, sekian dan demikian yang kami sajikan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, ada khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuku duren imbue pete, NU TV Turen pancen oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.